Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Nabila Atika Ramadenia dari Pokjar Sidoarjo. Saya akan menjelaskan materi tentang kesulitan belajar pada anak usia dini, yang dimana saya sudah mengerjakan tugas TT2 dengan materi tersebut. Dan saya akan menjelaskan tentang apa itu kesulitan belajar pada anak usia dini dan cara mencegahnya dan penanganannya akan kita kupas dengan video berikut. Kesulitan belajar adalah sekumpulan gangguan yang membuat seseorang, terutama anak-anak, mengalami kesulitan untuk membaca, berhitung, fokus pada pelajaran, ataupun mengkoordinasikan gerak anggota tubuh. Kondisi yang juga dikenal sebagai learning disabilities ini sebenarnya muncul sejak usia dini, tetapi biasanya baru terdeteksi saat anak masuk usia sekolah, sebab di usia ini akan terlihat bahwa si kecil lebih lambat menyerap informasi atau pelajaran dari teman-teman sebayanya. Maka dari itu, penting bagi orang tua untuk memahami apa itu definisi kesulitan belajar. Hal ini dilakukan agar anak Anda dapat mendeteksinya lebih cepat dan mendapatkan penanganan dengan segera. Perlu diingat, anak yang memiliki gangguan belajar bukanlah anak yang bodoh atau malas, hanya saja karena gangguan di satu area otaknya ada cara yang berbeda dalam memproses dan menerima informasi. Dengan dukungan yang tepat, anak dengan kondisi ini masih bisa berprestasi di sekolah atau kehidupan sehari-hari. 1. Gangguan janin saat di dalam kandungan. Gangguan janin seperti pertumbuhan janin terhambat atau intrauterine growth restriction yang parah, kelahiran prematur, dan bayi yang lahir dengan berat badan terlalu rendah juga punya resiko tinggi mengalami kondisi ini. 2. Genetik. Anak yang lahir di keluarga dengan riwayat gangguan belajar dinilai memiliki resiko lebih tinggi mengalami hal yang sama. 3. Trauma. Anak dengan riwayat trauma, baik secara psikologis maupun fisik, beresiko mengalami kesulitan belajar. Sebab trauma ini bisa menyebabkan gangguan perkembangan otak dan merusak syaraf. Trauma psikologis pada anak bisa disebabkan oleh kekerasan yang diterimanya semasa kecil. Sementara itu, trauma fisik bisa disebabkan oleh kecelakaan, benturan keras, karena sebab lainnya, dan kekerasan yang diterima secara fisik. 4. Paparan dari lingkungan. Beberapa anak mengalami kesulitan belajar karena pernah terpapar racun dari lingkungan, misalnya timbal. Komponen tersebut telah terbukti bisa meningkatkan resiko terjadinya gangguan ini. 1. Punya kesulitan pengucapan kata. 2. Kesulitan untuk mengikuti instruksi. 3. Tidak menemukan kata-kata yang ingin diucapkan. 4. Kesulitan merangkai kata. 5. Kesulitan mengenali huruf, angka, warna, bentuk, atau hari. 6. Kesulitan memegang alat tulis dan tidak bisa mewarnai di dalam garis. 7. Kesulitan untuk memasang kancing, memakai resleting, atau belajar mengikat tali sepatu. 1. Terapi. Terapi yang diterapkan adalah terapi okupasi. Bisa membantu meningkatkan kemampuan motorik anak-anak dengan gangguan belajar, sehingga mereka bisa belajar menulis dengan baik sesuai kondisinya. Selain terapi okupasi, anak-anak yang mengalami kesulitan untuk bicara atau merangkai kata-kata yang tepat juga bisa menjalani terapi wicara. 2. Medikasi. Pada beberapa kasus, dokter juga bisa meresepkan obat untuk meredakan depresi dan gangguan kecemasan yang bisa dirasakan oleh anak dengan kesulitan belajar. Anak dengan gangguan belajar sekaligus ADHD dapat memperoleh obat khusus yang bisa membantunya untuk berkonsentrasi saat di sekolah.
3. Bantuan belajar. Anak dengan kesulitan belajar mendapatkan bantuan belajar tambahan dari guru sekolah ataupun guru les yang memang sudah terlatih untuk mengajar anak dengan gangguan belajar. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.